Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan kasih sayangnya menuntun hati yang gelisah menuju ketenangan, dan dengan cahaya hidayahnya menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir redup oleh kelalaian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, pembawa risalah kebenaran, teladan sepanjang zaman, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga hari pembalasan. Kisah ini tidaklah kita susun untuk sekadar mengenang sejarah, melainkan sebagai cermin bagi diri yang sering lalai, sebagai penyejuk bagi hati yang rindu kepada ilmu, dan sebagai pengingat bahwa menjaga warisan Nabi adalah kemuliaan yang Allah titipkan kepada hamba-hamba pilihannya. Hari ini kita akan menapaki jejak seorang penjaga sunnah Imam Muslim, cahaya dari Naisabur yang sinarnya tak pernah padam oleh zaman. Semoga Allah menjadikan kisah ini wasilah untuk melembutkan hati kita dan menumbuhkan cinta kepada ilmu yang diridainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah 11. Ayat ini bukan sekadar susunan kata yang indah, melainkan panggilan langit yang lembut namun tegas, bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada harta, kedudukan, atau pujian manusia, melainkan pada iman yang kokoh dan ilmu yang diridai Allah. Ilmu adalah sebab diangkatnya derajat seorang hamba, sebab terang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, serta jalan yang mengantarkan hati menuju ketundukan yang hakiki. Ilmu dalam Islam bukanlah sekadar pengetahuan yang memenuhi akal, tetapi cahaya yang menuntun jiwa. Ia bukan hanya hafalan di lisan, melainkan kesadaran yang hidup di dalam dada. Betapa banyak orang yang mengetahui namun tidak tersentuh hatinya, dan betapa mulia orang yang sedikit ilmunya, tetapi ilmu itu mengantarkannya kepada rasa takut dan cinta kepada Allah. Maka para ulama terdahulu memahami bahwa ilmu adalah amanah, bukan kebanggaan. Ia harus dijaga dengan adab, disampaikan dengan keikhlasan, dan diamalkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di antara amanah terbesar dalam sejarah umat ini adalah menjaga sunnah Rasulullah. Sunnah bukan sekadar riwayat masa lalu, melainkan cahaya petunjuk yang menuntun setiap langkah kehidupan. Jika Al-Quran adalah wahyu yang dibaca, maka sunnah adalah wahyu yang dijelaskan dalam laku dan perkataan Nabi. Tanpa penjagaan terhadap sunnah, umat akan kehilangan arah. Tanpa ketelitian dalam meriwayatkan hadis, agama dapat tercampur dengan kesalahan. Maka Allah dengan rahmatnya membangkitkan para penjaga yang mengorbankan usia dan kenyamanan demi memastikan sabda Nabi sampai kepada kita dengan kemurnian. Di antara penjaga agung itu adalah Imam Muslim, seorang ulama besar dari Naisabur, yang hidupnya diabdikan untuk menghimpun dan menyaring hadis-hadis Rasulullah. Beliau bukan sekadar penghafal ribuan riwayat, melainkan seorang hamba yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah saat menulis satu kalimat dari sabda Nabi. Dalam setiap catatan, ada kehati-hatian. Dalam setiap seleksi sanad, ada doa dan tangisan. Beliau memahami bahwa satu kesalahan dalam meriwayatkan hadis bukanlah perkara ringan, sebab itu menyangkut warisan kenabian. Imam Muslim tumbuh di zaman ketika perjalanan mencari hadis menuntut pengorbanan yang besar. Namun sebelum kita menapaki kisah rihlahnya, hendaknya kita merenungi satu hal. Mengapa Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk menjaga sunnah? Karena hati mereka telah disinari oleh kecintaan kepada ilmu yang tulus. Ilmu bagi mereka bukan jalan menuju kemasyhuran, tetapi jalan menuju keridhaan Allah. Mereka tidak menuntut ilmu agar disebut alim, melainkan agar selamat di hadapan Allah kelak. Bab ini adalah panggilan bagi hati kita. Apakah kita memandang ilmu hanya sebagai informasi atau sebagai cahaya? Apakah kita membaca hadis hanya sebagai teks atau sebagai tuntunan hidup? Sesungguhnya ilmu yang sejati adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah, memperindah akhlak dan mendekatkan diri kepada sunnah Nabi. Ilmu yang tidak menuntun hati hanyalah beban, tetapi ilmu yang diiringi keikhlasan akan menjadi pelita dalam gelapnya zaman. Semoga Allah menanamkan dalam diri kita cinta kepada ilmu yang bersumber dari wahyu, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang memuliakan sunnah,
dan menghidupkan hati kita dengan cahaya yang dahulu menerangi dada para ulama. Amin. Di tanah Khurasan yang subur oleh ilmu dan peradaban, berdirilah sebuah kota yang dikenal sebagai Taman Para Ulama, Naisabur. Di kota inilah, pada tahun 206 Hijriah, lahir seorang anak yang kelak namanya harum di langit ilmu, Imam Muslim. Naisabur pada masa itu bukan sekadar kota perdagangan, melainkan pusat keilmuan yang ramai oleh halakah, majelis hadis dan pertemuan para ahli fikih serta muhaddits. Suara bacaan sanad dan matan hadis terdengar di masjid-masjid dan para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru untuk menimba hikmah. Di tengah suasana yang demikian hidup oleh cahaya ilmu, Imam Muslim dilahirkan dalam keluarga yang mencintai hadis dan memuliakan para ulama. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan majelis ilmu, menghadirkan anaknya dalam lingkungan yang dipenuhi adab dan ketenangan. Rumahnya bukan rumah yang dihiasi kemewahan dunia, tetapi rumah yang dipenuhi kecintaan terhadap kalam Allah dan sabda Rasulullah. Sejak kecil telinga beliau telah akrab dengan lantunan riwayat dan matanya terbiasa melihat para penuntut ilmu duduk dengan penuh khidmat di hadapan guru-guru mereka. Lingkungan yang demikian bukan sekadar latar sejarah, melainkan taman tempat benih-benih kecintaan kepada ilmu tumbuh dengan subur. Allah menanamkan dalam diri Imam Muslim kecil sifat yang jarang terlihat pada anak seusianya. Ketenangan dalam berbicara, kesungguhan dalam mendengar, dan kecermatan dalam mengingat. Ia tidak dikenal sebagai anak yang banyak bermain tanpa arah, melainkan anak yang betah duduk berlama-lama mendengarkan hadis. Ada kehausan yang dalam terhadap pengetahuan, namun kehausan itu disertai adab dan ketundukan. Tanda-tanda kecerdasan beliau tampak sejak usia muda. Hafalannya kuat, pemahamannya tajam, dan daya ingatnya mengagumkan. Namun yang lebih menonjol dari itu semua adalah kesungguhannya. Ia tidak cepat puas dengan apa yang telah didengar. Ia bertanya dengan sopan, mencatat dengan teliti, dan memeriksa kembali apa yang dipelajari. Ketika teman-teman seusianya mungkin masih sibuk dengan permainan, Imam Muslim telah memusatkan hatinya pada riwayat-riwayat yang bersambung kepada Rasulullah. Ketenangan adalah salah satu sifat yang melekat pada dirinya. Para guru melihat dalam dirinya keseriusan yang jarang goyah. Ia tidak tergesa-gesa, tidak mencari perhatian, dan tidak berbicara kecuali pada tempatnya. Dalam dirinya seakan ada kesadaran bahwa ilmu adalah amanah, bukan hiasan. Setiap riwayat yang ia dengar seolah disimpan dalam hati dengan rasa takut kepada Allah, karena ia memahami bahwa hadis bukan sekadar kata-kata, melainkan warisan kenabian yang suci. Melihat perjalanan awal hidupnya, terasa bahwa Allah tengah menyiapkan beliau untuk amanah yang besar. Tidak setiap anak yang lahir di kota ilmu menjadi penjaga sunnah. Tidak setiap penuntut ilmu diberi keteguhan untuk menempuh jalan panjang yang penuh ujian. Namun pada diri Imam Muslim sejak dini telah tampak perpaduan antara kecerdasan, kesungguhan, dan ketenangan yang menjadi fondasi bagi tugas agung di masa depan. Seolah-olah Naisabur menjadi saksi lahirnya cahaya yang kelak menyinari umat sepanjang zaman. Dari rumah sederhana yang dipenuhi kecintaan kepada hadis, Allah membentuk seorang hamba yang hidupnya akan diabdikan untuk menjaga kemurnian sabda Nabi. Dan kita pun belajar bahwa setiap amanah besar seringkali dimulai dari rumah yang sederhana, dari didikan yang penuh adab, dan dari hati yang tulus mencintai ilmu. Semoga Allah menanamkan dalam keluarga-keluarga kita kecintaan yang sama terhadap ilmu dan sunnah, agar dari rumah-rumah kaum muslimin kembali lahir generasi yang memuliakan warisan Rasulullah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Memasuki usia remaja, kehidupan Imam Muslim semakin lekat dengan majelis ilmu. Hari-harinya tidak berlalu tanpa halaqah, dan malam-malamnya tidak kosong tanpa murajaah. Di masjid-masjid Naisabur, ia duduk bersama para penuntut ilmu lain membawa lembaran-lembaran catatan yang perlahan terisi oleh rangkaian sanad dan matan hadis. Bagi sebagian orang, catatan itu mungkin hanya tinta di atas kertas, namun bagi beliau setiap kalimat adalah jejak menuju Rasulullah. Masa remaja seringkali menjadi waktu ketika jiwa mencari jati diri. Namun pada diri Imam Muslim, pencarian itu telah menemukan arahnya sejak dini. Ia tidak mencari gemerlap dunia, tetapi ketenangan dalam duduk di hadapan para ulama. Setiap halaqah adalah taman baginya.
Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dengan teliti, lalu mengulang kembali pelajaran yang diterimanya hingga benar-benar melekat dalam ingatan. Ketekunannya bukan lahir dari ambisi, melainkan dari rasa cinta dan tanggung jawab terhadap ilmu. Dalam dunia hadis, hafalan saja tidaklah cukup. Yang lebih berat adalah memahami sanad, rantai periwayatan yang menghubungkan satu riwayat hingga kepada Rasulullah. Imam Muslim muda telah menunjukkan ketajaman dalam perkara ini. Ia tidak hanya menghafal nama-nama perawi tetapi meneliti siapa mereka, bagaimana kejujuran dan kekuatan hafalan mereka, serta bagaimana hubungan antara satu perawi dengan yang lain. Ia belajar membedakan sanad yang kuat dan yang lemah, serta memahami bahwa satu mata rantai yang rapuh dapat menggugurkan keseluruhan riwayat. Ketekunannya dalam menghafal disertai dengan kehati-hatian dalam memahami. Ia tidak tergesa-gesa menyampaikan apa yang didengar sebelum benar-benar yakin. Ia mengulang-ulang riwayat hingga mantap dalam dadanya. Ketika mencatat, ia memastikan tidak ada kesalahan. Dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa hadis adalah amanah. Satu kekeliruan bukan hanya kesalahan ilmiah, tetapi bisa menjadi sebab tersebarnya sesuatu yang tidak benar atas nama Nabi. Namun yang paling indah dari perjalanan remajanya adalah adabnya kepada guru. Imam Muslim dikenal sebagai murid yang tenang dan penuh hormat. Saat guru berbicara, ia diam tanpa menyela. Pandangannya tertunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan pengagungan terhadap ilmu yang disampaikan. Ia tidak mengangkat suara di hadapan gurunya dan tidak mendebat dengan cara yang merendahkan. Jika bertanya, ia memilih kata dengan lembut dan penuh penghormatan. Menjaga niat adalah adab batin yang ia pelihara dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari bahwa ilmu bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi sebab kesombongan. Karena itu, ia senantiasa memohon kepada Allah agar ilmunya tidak menjadikannya tinggi di hadapan manusia, namun rendah di sisinya. Setiap kali menghadiri majelis, ia memperbarui niatnya, belajar untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dipuji sebagai alim. Disinilah kita melihat bahwa kebesaran seorang ulama tidak hanya dibangun oleh kecerdasan, tetapi oleh adab. Halaqah-halaqah yang ia hadiri bukan sekadar tempat mentransfer ilmu, tetapi tempat membentuk jiwa. Catatan-catatan hadis yang ia kumpulkan bukan sekadar arsip, tetapi saksi kesungguhan dan ketulusan. Dan sikap diamnya di hadapan guru adalah tanda kerendahan hati yang menjadi fondasi keberkahan. Masa remaja Imam Muslim adalah masa penempaan. Allah menumbuhkan dalam dirinya perpaduan antara hafalan yang kuat, pemahaman yang dalam, dan adab yang luhur. Dari halaqah-halaqah sederhana itulah kelak lahir seorang penjaga sunnah yang karyanya menerangi umat sepanjang zaman. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan adab sebelum ilmu, dengan keikhlasan sebelum kemasyhuran, dan dengan ketekunan sebelum keberhasilan. Karena sesungguhnya ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang tumbuh dalam pelukan adab dan ketundukan kepadanya. Ketika usia dan ilmunya semakin matang, Imam Muslim menyadari bahwa lautan hadis tidak akan dapat dihimpun hanya dari satu kota. Maka, dimulailah rihlah ilmiah, perjalanan panjang menembus batas negeri demi satu tujuan, memastikan sabda Rasulullah terjaga dengan kemurnian dan ketelitian. Langkah kakinya membawanya ke Hijaz, tanah suci tempat jejak kenabian terpatri. Di Makkah dan Madinah, beliau duduk di majelis para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis dengan sanad yang bersambung. Di sana, setiap riwayat terasa lebih hidup seakan jaraknya dengan zaman Nabi begitu dekat. Namun perjalanan tidak berhenti. Di Hijaz, ia melanjutkan ke Irak, negeri yang dikenal dengan banyaknya perawi dan ragam riwayat. Di Kufah dan Basrah, ia menyimak, mencatat, dan membandingkan sanad dengan penuh kehati-hatian. Dari Irak, perjalanannya berlanjut ke Syam dan Mesir. Setiap negeri memiliki khazanah riwayat yang berbeda, dan setiap ulama memiliki keunikan dalam menyampaikan hadis. Perjalanan ini bukan perjalanan singkat. Ia menempuh jarak yang jauh dengan sarana yang terbatas. Panas gurun, dingin malam, dan beratnya perjalanan menjadi bagian dari keseharian. Namun letih itu tidak memadamkan semangatnya. Justru dalam kelelahan itulah tampak ketulusan dan kesabaran yang mengagumkan. Betapa sering beliau menempuh perjalanan berhari-hari demi mendengar satu hadis dari seorang perawi yang terpercaya. Bagi jiwa yang mencintai dunia, hal itu mungkin
terasa berlebihan. Namun bagi seorang pecinta sunnah, satu hadis yang syahih lebih berharga daripada harta yang melimpah. Imam Muslim memahami bahwa satu riwayat yang benar dapat menjadi petunjuk bagi jutaan manusia. Maka jarak yang jauh bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju kemuliaan amanah. Kesabaran menjadi bekal yang tak pernah lepas dari dirinya. Ia bersabar atas lapar dan haus, atas kelelahan tubuh, dan atas kerinduan kepada kampung halaman. Ia bersabar dalam menunggu kesempatan bertemu seorang perawi, bersabar dalam meneliti perbedaan lafaz, dan bersabar dalam memeriksa setiap mata rantai sanad. Tidak jarang ia harus memverifikasi satu riwayat dengan membandingkannya kepada riwayat lain di negeri berbeda. Semua itu dilakukan dengan ketelitian dan keteguhan hati. Namun yang paling mengagumkan adalah keikhlasannya. Rihlah ini bukanlah perjalanan demi kemasyhuran. Ia tidak menempuh ribuan mil agar namanya dikenang manusia. Bahkan di banyak majelis ia lebih memilih menjadi pendengar yang tenang daripada penonjol diri. Niatnya terjaga, mencari ridha Allah dengan menjaga amanah sunnah. Ia memahami bahwa hadis bukan milik pribadi, melainkan warisan umat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap langkah ada doa yang terucap lirih. Dalam setiap pertemuan dengan guru ada kerendahan hati. Ia menyadari bahwa keberkahan perjalanan bukan terletak pada jauhnya jarak yang ditempuh, tetapi pada lurusnya niat yang dibawa. Dan Allah menumbuhkan keberkahan itu dalam dirinya, sehingga rihlah yang panjang menjadi fondasi bagi karya agung yang kelak lahir. Perjalanan ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir bukan sekadar catatan geografis, melainkan saksi ketulusan seorang hamba dalam menjaga amanah kenabian. Dari jejak-jejak kaki di padang pasir dan kota-kota ilmu itu, terhimpun riwayat-riwayat yang akan menerangi umat hingga hari ini. Semoga Allah menanamkan dalam diri kita semangat untuk berkorban demi ilmu, kesabaran dalam menempuh jalan kebaikan, dan keikhlasan dalam setiap amal. Karena sesungguhnya perjalanan yang diniatkan untuknya sekecil apapun akan menjadi langkah yang diberkahi dan bernilai abadi di sisinya. Perjalanan panjang yang ditempuh oleh Imam Muslim mempertemukannya dengan para muhadits besar di berbagai negeri. Di setiap kota yang ia singgahi, ia duduk di hadapan ulama yang telah lebih dahulu menghabiskan usia mereka dalam menjaga hadis. Rasulullah, ia tidak memilih guru berdasarkan kemasyhuran semata, melainkan berdasarkan kejujuran dan ketelitian mereka dalam meriwayatkan. Baginya, duduk di hadapan seorang perawi yang terpercaya adalah kemuliaan yang tak ternilai. Di Hijaz, Irak, dan Khurasan ia belajar dari para imam hadis yang dikenal kuat hafalan dan kokoh dalam sanad. Ia menyimak dengan saksama, mencatat dengan hati-hati, dan memverifikasi dengan penuh tanggung jawab. Setiap guru memiliki metode dan penekanan yang berbeda. Dari satu guru ia belajar ketelitian dalam sanad, dari yang lain ia belajar kehati-hatian dalam dematan, dan dari yang lain lagi ia belajar adab dalam menyampaikan ilmu. Semua itu membentuk keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman dalam dirinya. Di antara pertemuan yang paling berkesan dalam perjalanan ilmiahnya adalah hubungannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dikenal sebagai imam besar dalam ilmu hadis, dengan ketajaman analisis yang luar biasa dalam menilai perawi dan sanad. Imam Muslim bukan hanya belajar darinya, tetapi juga menghormatinya dengan penuh ketulusan. Ia duduk di majelisnya, mengambil faedah dari ketelitian dan kedalaman pemikirannya. Hubungan keduanya bukanlah hubungan persaingan, melainkan hubungan ilmiah yang dilandasi penghormatan. Imam Muslim mengakui keunggulan gurunya dalam banyak hal. Ia tidak merasa rendah karena belajar kepada seorang imam besar, dan tidak pula merasa tersaingi ketika kelak namanya juga dikenal luas. Bahkan disebutkan bahwa ia sangat memuliakan Imam Bukhari, membela kehormatannya ketika muncul fitnah dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat ilmiah saat itu. Namun yang paling menonjol dari diri Imam Muslim adalah kerendahan hatinya. Seiring bertambahnya hafalan dan meluasnya perjalanan, ilmunya semakin dalam dan luas. Akan tetapi, keluasan itu tidak menjadikannya tinggi hati. Ia tetap duduk sebagai murid meskipun telah menjadi rujukan. Ia tetap mendengarkan dengan saksama meskipun telah mampu meriwayatkan ribuan hadis. Dalam dirinya tertanam kesadaran bahwa ilmu adalah karunia Allah
bukan hasil semata-mata dari kecerdasan pribadi. Kerendahan hati itulah yang menjaga keberkahan ilmunya. Ayat tidak berbicara untuk mengalahkan, tetapi untuk menjelaskan. Ia tidak menyampaikan riwayat untuk membanggakan hafalan, tetapi untuk menjaga amanah. Ia menyadari bahwa kesombongan adalah racun bagi ilmu. Seorang alim yang kehilangan tawadhu akan kehilangan cahaya ilmunya, meskipun hafalannya tetap banyak. Dari bab ini kita belajar bahwa keberkahan ilmu tidak hanya terletak pada banyaknya guru atau jauhnya perjalanan, tetapi pada sikap hati. Tawadhu adalah mahkota para ulama. Semakin tinggi derajat ilmu seseorang, semakin dalam ia merasakan kebutuhan kepada Allah dan semakin rendah ia memandang dirinya di hadapan manusia. Imam Muslim memberi teladan bahwa kemuliaan seorang penuntut ilmu bukan diukur dari pujian, tetapi dari adab. Ia membuktikan bahwa hubungan yang penuh hormat antara murid dan guru adalah fondasi bagi lahirnya karya agung, dan bahwa ilmu yang disertai tawadhu akan menjadi cahaya yang menerangi, bukan bara yang membakar. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan kerendahan hati, menjauhkan kita dari kesombongan dalam mencari ilmu, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang memuliakan guru serta menjaga adab dalam setiap majelis. Karena sesungguhnya keberkahan ilmu bersemi di tanah hati yang tunduk dan rendah di hadapannya. Setelah menempuh rihlah yang panjang dan duduk di hadapan para muhadits besar, tibalah masa ketika Imam Muslim memikul amanah yang lebih berat, menyeleksi ribuan hadis yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Di tangannya terhimpun lautan riwayat, dengan ragam sanad dan jalur periwayatan. Namun beliau memahami bahwa tidak semua yang diriwayatkan dapat disampaikan kepada umat tanpa penyaringan yang sangat ketat. Amanah ini bukan perkara ringan, sebab ia menyangkut sabda Rasulullah. Kesungguhan beliau dalam menyeleksi hadis tidak dapat diukur dengan angka semata. Diriwayatkan bahwa beliau menghimpun ratusan ribu hadis, lalu menyaringnya dengan metode yang sangat teliti hingga tersisa sekitar beberapa ribu hadis dalam kitabnya. Setiap riwayat ditimbang, setiap sanad diperiksa, setiap perawi diteliti kejujuran dan kekuatan hafalannya. Beliau membandingkan jalur-jalur yang berbeda, menelaah perbedaan lafaz, dan memastikan kesinambungan sanad dari satu perawi ke perawi berikutnya. Namun yang lebih menggetarkan hati bukan hanya ketelitian ilmiahnya, melainkan keadaan batinnya ketika menulis. Disebutkan bahwa sebelum menuliskan satu hadis dalam kitabnya, Imam Muslim berwudu, salat 2 rakaat, lalu memohon petunjuk kepada Allah. Ia tidak ingin tangannya menulis sesuatu yang keliru atas nama Nabi. Betapa hati yang hidup menyadari beratnya amanah itu. Dalam sunyi malam, di antara lembaran-lembaran catatan, ada doa dan mungkin tangisan yang tak terdengar manusia. Ia takut jika satu kesalahan menjadi sebab tersebarnya riwayat yang tidak benar. Kehati-hatian dalam memilih sanad adalah ciri yang sangat menonjol dalam karya beliau. Ia menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi perawi yang diterima riwayatnya. Tidak cukup seorang perawi dikenal saleh, ia harus dikenal kuat hafalannya dan teruji kejujurannya. Tidak cukup sanad itu tampak bersambung, ia harus benar-benar terbukti adanya pertemuan dan periwayatan yang sah di antara para perawi. Imam Muslim juga dikenal memiliki sistematika yang rapi dalam menyusun hadis, mengelompokkan riwayat-riwayat yang sejenis dalam satu tempat agar mudah dipahami dan dibandingkan. Metode beliau berbeda dalam beberapa sisi dengan gurunya, Imam Bukhari, namun keduanya sama-sama menempatkan ketelitian sebagai fondasi utama. Imam Muslim memilih menyajikan hadis dengan berbagai jalur dalam satu rangkaian pembahasan, sehingga pembaca dapat melihat kekuatan sanad secara utuh. Semua itu dilakukan bukan untuk menunjukkan kecerdasan, tetapi demi menjaga kemurnian sunnah. Akhirnya lahirlah karya agung yang dikenal dengan nama Sahih Muslim. Kitab ini bukan sekadar kumpulan hadis, tetapi buah dari usia yang diabdikan untuk amanah. Ia menjadi salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam sejarah Islam, diterima oleh para ulama sebagai rujukan utama setelah Al-Quran. Namun bagi Imam Muslim sendiri, kitab itu bukanlah kebanggaan pribadi. Ia adalah persembahan untuk umat, sebuah upaya tulus agar sabda Nabi tetap terjaga dan dapat diamalkan dengan yakin. Melalui Sahih Muslim, kita menyaksikan bagaimana ilmu yang disertai keikhlasan melahirkan karya yang abadi.
Dari doa dan tangisan seorang hamba, lahir cahaya yang menerangi generasi demi generasi. Dari kehati-hatian seorang alim, lahir ketenangan bagi umat dalam berpegang kepada sunnah. Semoga Allah membalas kesungguhan Imam Muslim dengan rahmat yang luas dan menanamkan dalam diri kita rasa hormat terhadap ilmu dan amanah. Karena sesungguhnya karya yang lahir dari hati yang ikhlas akan tetap hidup, meski penulisnya telah kembali kepada Rabb-Nya. Setiap jalan kemuliaan tidak pernah sunyi dari ujian. Demikian pula kehidupan Imam Muslim. Setelah namanya dikenal sebagai ahli hadis yang luas hafalannya dan dalam penelitiannya, beliau tidak luput dari perbedaan pendapat dan dinamika ilmiah yang kadang menguji keteguhan hati. Dunia ilmu, meski mulia, tetap dihuni oleh manusia dengan ragam pandangan dan penafsiran. Perbedaan dalam menilai perawi, memahami lafaz, atau menentukan syarat kesahihan hadis adalah sesuatu yang wajar terjadi. Pada masa itu, perdebatan ilmiah bisa menjadi tajam, terlebih ketika menyangkut kredibilitas perawi atau metode penulisan hadis. Imam Muslim pun menghadapi suasana yang tidak selalu tenang. Ada perbedaan sikap di antara para ulama Khurasan terkait sebagian persoalan hadis dan situasi tersebut sempat memengaruhi hubungan di tengah masyarakat ilmiah. Namun disinilah tampak keindahan akhlak beliau. Imam Muslim tidak dikenal sebagai sosok yang gemar membalas dengan celaan. Ketika menghadapi kritik atau perbedaan, beliau memilih sikap tenang. Ia tidak mengangkat suara untuk merendahkan pihak lain dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memutus persaudaraan. Baginya, kehormatan ilmu lebih tinggi daripada kemenangan dalam perdebatan. Ia memahami bahwa ilmu yang dibela dengan amarah justru akan kehilangan cahaya keberkahannya. Dalam situasi yang sensitif, beliau tetap menjaga lisannya. Ia lebih memilih menjelaskan dengan argumentasi yang ilmiah daripada melontarkan kata-kata keras. Jika harus berbeda pendapat, ia melakukannya dengan adab. Jika harus diam demi menjaga persatuan, ia pun memilih diam. Keteguhan ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan hati. Ia tahu bahwa ilmu adalah amanah, dan amanah itu tidak boleh ternodai oleh hawa nafsu. Sikap beliau mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam perkara ilmiah tidak harus berujung pada permusuhan. Para ulama terdahulu memahami bahwa kebenaran dicari dengan kesungguhan, bukan dengan menjatuhkan. Imam Muslim menjaga kehormatan para gurunya dan rekan-rekannya, bahkan ketika terjadi ketegangan di tengah masyarakat. Ia tidak membiarkan emosi merusak hubungan yang dibangun atas dasar ilmu dan iman. Lebih dari itu, beliau menjaga persaudaraan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Ia menyadari bahwa ukhuwah adalah nikmat yang besar. Perpecahan yang lahir dari ego pribadi akan merugikan umat. Maka ia menahan diri, memelihara adab dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit hati. Ilmunya semakin matang karena ditempa oleh ujian, dan akhlaknya semakin indah karena diuji oleh perbedaan. Bab ini mengingatkan kita bahwa ujian dalam menuntut ilmu bukan hanya pada jauhnya perjalanan atau sulitnya hafalan, tetapi juga pada kemampuan menjaga hati. Ilmu yang benar akan melahirkan kelembutan, bukan kesombongan. Perbedaan yang dikelola dengan adab akan melahirkan keluasan pandangan, bukan permusuhan. Imam Muslim menunjukkan bahwa kemuliaan seorang alim bukan hanya pada karya yang ditinggalkan, tetapi pada cara ia bersikap ketika diuji. Ia menjaga kehormatan ilmu dengan menjaga kehormatan sesama. Ia membela kebenaran tanpa mencederai persaudaraan. Dan ia menapaki jalan kesabaran dengan hati yang tetap tunduk kepada Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan ketenangan dalam menghadapi perbedaan, menjaga lisan kita dari celaan, dan meneguhkan hati kita untuk memuliakan ilmu serta persaudaraan, karena sesungguhnya keberkahan ilmu akan menetap pada hati yang bersih dan akhlak yang lembut. Hari-hari terakhir kehidupan Imam Muslim bukanlah hari-hari yang jauh dari ilmu. Sebagaimana awal hidupnya dipenuhi majelis hadis, demikian pula akhir usianya tetap berada dalam pelukan riwayat dan penelitian. Tubuhnya mungkin telah melemah oleh perjalanan panjang dan usia yang terus berjalan, namun cintanya kepada sunnah Rasulullah tidak pernah pudar. Hatinya tetap terpaut pada lembaran-lembaran catatan pada sanad-sanad yang ia teliti dengan penuh tanggung jawab.
Disebutkan bahwa di penghujung hidupnya beliau masih sibuk menelaah hadis, memeriksa kembali riwayat-riwayat yang telah ia kumpulkan. Ia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah membuatnya selalu berhati-hati hingga akhir. Baginya, menjaga kemurnian sabda Nabi adalah amanah yang tidak mengenal kata selesai selama napas masih berhembus. Pada tahun 291 Hijriah di tanah kelahirannya Naisabur, Allah memanggilnya kembali. Wafatnya bukanlah akhir dari cahaya yang ia nyalakan. Ia kembali kepada Rabbinya dalam keadaan memuliakan ilmu, dalam keadaan hidupnya diabdikan untuk menjaga sunnah. Tidak ada istana yang ia bangun, tidak ada harta yang ia kumpulkan berlimpah, namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ilmu yang syahih dan terjaga. Kitab Sahih Muslim yang ia susun dengan doa dan tangisan menjadi warisan yang terus dibaca hingga hari ini. Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di rumah-rumah kaum muslimin, hadis-hadis yang beliau seleksi dengan penuh kehati-hatian terus diajarkan dan diamalkan. Generasi demi generasi mengambil manfaat darinya. Setiap kali satu hadis dibaca dan diamalkan, mengalirlah pahala untuknya sebagai amal jariyah yang tidak terputus. Inilah makna keabadian yang sejati. Umur manusia terbatas, tetapi amal yang dilandasi, keikhlasan dapat melampaui batas waktu. Imam Muslim telah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, namun namanya tetap disebut dengan hormat. Bukan karena ia mencari kemasyhuran, melainkan karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan ikhlas. Bab terakhir ini menjadi cermin bagi kita. Dunia akan kita tinggalkan sebagaimana beliau meninggalkannya. Pertanyaannya bukan seberapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita tinggalkan. Ilmu yang diajarkan dengan tulus, kebaikan yang disebarkan dengan ikhlas, dan sunnah yang dihidupkan dengan cinta. Itulah yang akan menjadi cahaya di alam kubur dan pemberat timbangan di hari akhir. Ilmu adalah jalan menuju ridha Allah. Ia membimbing hati agar mengenal Rabb-Nya, mengajarkan lisan untuk berkata benar, dan menuntun langkah agar selaras dengan sunnah Nabi. Ketika ilmu dipelajari dengan niat yang lurus, ia menjadi sebab keabadian amal. Sebaliknya, tanpa ilmu, amal bisa kehilangan arah. Semoga kisah kehidupan Imam Muslim melembutkan hati kita, membangunkan semangat kita untuk mencintai sunnah, dan mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati ada pada pengabdian kepada Allah. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih, anugerahkan kepada kami hati yang mencintai ilmu karena-Mu. Jadikan kami termasuk hamba-hamba yang memuliakan sunnah Nabi-Mu dengan penuh adab dan keikhlasan. Ampuni dosa-dosa kami, terangi kubur kami dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, dan kumpulkan kami bersama para ulama yang Engkau ridai di surga-Mu yang mulia. Ya Allah, sebagaimana Engkau meninggikan derajat para penjaga sunnah, tinggikanlah derajat kami dengan iman dan amal yang Engkau terima. Jangan Engkau jadikan ilmu sebagai hujjah yang memberatkan kami, tetapi jadikan ia cahaya yang menuntun kami menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.